Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak motor nggak apa-apa, ini masih sore ya. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Dan terima kasih udah klik video ini. Kasus ini datang dari Amerika Serikat lagi, di mana kasus ini menjadi awal mulanya ada hukuman maksimal atau hukuman mati diadakan di negara bagian tersebut. Sumpah ini kisah pilu dan cukup mengerikan yang menimpa seorang gadis remaja. Jadi sebelum nonton, minum dulu biar nggak tenang, biar nggak tegang. Udah minumnya? Yuk langsung aja ke ceritanya. Bernama Mary Vincent, berusia 15 tahun, tinggal di Las Vegas, Amerika Serikat di tahun 1978. Mary ini punya cita-cita ya menjadi seorang penari profesional karena hobinya itu juga kebetulan memang menari. Mary dibesarkan di lingkungan yang kurang bagus karena orang tuanya ini selalu amat sangat sering bertengkar, yang menjadikan keluarga ini nggak harmonis. Karena nggak harmonis, itulah mengakibatkan kedua orang tuanya pun memutuskan untuk berpisah. Dan saat itu juga Mary kabur dari rumah. Ia luntang-lantung nih. Dia juga tidur di mana aja ya, di jalanan, dimanapun dia tidur nggak masalah. Pokoknya berhari-hari dia luntang-lantung. Berhari-hari Mary tidur di jalanan, dia pun berpikir untuk apa aku ke rumah kakek aku aja lah ya. Tanpa basa-basi, tanpa pikir panjang, Mary pun pergi ke California, tempat di mana kakeknya tinggal. Akhirnya Mary pun pergi ke California, tempat tinggal kakeknya. Sesampainya di sana, belum juga lama nih Mary tinggal di rumah kakeknya itu, dia mulai gelisah dan kepikiran keluarganya yang ada di Las Vegas, khususnya terutama sih orang tuanya, ibunya ya. Dan pada tanggal 29 September 1978, saat si kakeknya ini nggak ada di rumah, Mary memutuskan balik lagi ke Las Vegas, tempat tinggalnya, dengan melakukan hitchhiking. Pada tahun tersebut, nggak banyak warga yang memiliki mobil, jadi alternatifnya itu Mary melakukan hitchhiking atau meminta tumpangan, dan kebetulan hal ini juga hal yang normal ya kala itu. Sampainya si Mary ini di pinggir jalan, Mary juga bertemu dengan dua orang hitchhiker lainnya. Sama seperti Mary, mereka bertujuan ke kota yang sama. Mereka bertiga nih memegang kertas yang bertuliskan going south atau menuju ke selatan. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya muncul nih sebuah mobil van berwarna biru tepat di depan mereka. Dia berhenti nih, mobil ini berhenti di depan mereka bertiga. Mobil itu dikendarai oleh seorang pria yang berusia 50 tahun. Ia bernama Lawrence Bernard Singleton. Gak pakai bu nih, mereka bertiga pun bertanya nih, apakah mereka bertiga boleh ikut numpang di mobil miliknya Lawrence? Lawrence pun bilang ya, kalau dia itu bisa kasih cuma satu tumpangan aja, untuk satu orang aja. Bukan karena Lawrence itu pelit ya, tapi emang jok belakang mobil Lawrence itu nggak ada, jadi nggak ada loss aja gitu. Jadi kayak loss bak, cuma dia tutup lah ya, mobil van. Atau udah dibongkar lah nih. Jadi cuma ada satu jok depan aja, itu kenapa cuma satu orang aja yang bisa naik atau ikut ke mobilnya Lawrence. Mereka bertiga pun akhirnya rundingan nih, siapa nih yang mau naik. Temannya berdua ini nggak mau, jadi ya udah nih, akhirnya Mary seneng juga karena dia bisa dapet tumpangan buat pulang dengan cepat gitu. Tapi teman yang satunya ini bilang, Mer, kayaknya bapak itu mencurigakan deh, mendingan kamu nggak usah ikut aja, kita sama-sama aja nih nunggu tumpangan mobil lain, kata si temennya itu. Tapi sayangnya nih, karena Mary pengen cepet-cepet sampai Las Vegas, Mary tetap ikut ke mobilnya Lawrence. Udah, nggak usah khawatir, nggak apa-apa loh, nggak ada yang mencurigakan juga kok, bapak itu kelihatannya baik, positif thinking aja lah. Udah, ya udah kalau gitu aku aja yang pergi, aku duluan ya, pamit lah ya. Ya udah kalau gitu tetap jaga diri ya dan hati-hati di jalan Mary, kata teman yang kebetulan sama-sama hacker juga, hitchhiker. Pergilah itu Mary ke mobilnya Lawrence dan ikut menumpang di mobilnya Lawrence. Di perjalanan mereka ini ngobrol nih, Mary dengarkan Lawrence bercerita soal kehidupannya, dan Lawrence juga menceritakan kalau misalkan Lawrence punya anak yang seumuran sama seperti Mary. Pokoknya nggak ada yang aneh deh. Mary berpikir juga nih kalau Lawrence ini orang yang baik kok, nggak salah aku numpang di mobilnya Lawrence. Itu pikirnya si Mary. Karena perjalanan ini kan masih sangat jauh ya, obrolan juga udah habis.
Mary juga merasa mulai ngantuk gitu. Mary juga meminta izin untuk tidur karena Mary sangat ngantuk dan lelah juga. Lawrence pun mempersilahkan Mary untuk tidur. Silahkan Nak Mary, kalau mau tidur nanti jika sudah sampai saya bangunkan ya, kata si Lawrence. Baik banget ya kan si Lawrence. Dah tuh ya, tidurlah nih si Mary. Beberapa saat kemudian Mary mulai terbangun dan melihat ke jalanan. Dan Mary menyadari nih, kok jalannya beda ya? Pikirnya si Mary. Perasaan ini bukan jalan ke selatan, batinnya Mary ya. Mulai ngerasa ketakutan juga, Mary mulai memberanikan diri untuk bilang, ini jalannya salah loh Pak, bukan jalan ini kalau mau ke selatan, kata Mary. Dan Lawrence pun bilang kalau saya nggak sengaja ambil jalan ini. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk putar balik. Tapi setelah kejadian ini, Mary udah nggak tenang nih, nggak ada lagi rasa lelah, ngantuk, yang ada tuh tegang dan tetap harus waspada kalau jalannya salah lagi. Mary juga ketakutan karena sebenarnya Lawrence mengambil jalan yang cukup sepi. Selang beberapa saat, Lawrence bilang, kita akan berhenti sebentar ya, saya pengen buang air kecil, kata si Lawrence. Setelah mobil berhenti, Lawrence pun turun, Mary pun ikut turun. Mary juga sempat juga nih lagi mengikat tali sepatunya yang kuat-kuat. Kalau terjadi sesuatu, si Mary ini bisa langsung lari, pikirnya si Mary. Pas lagi ikat sepatunya, tiba-tiba kepalanya Mary dihantam. Seketika itu Mary pingsan. Ternyata Lawrence memukul Mary dengan menggunakan palu. Beberapa saat Mary tersadar dari pingsannya. Posisinya kala itu masih di tempat yang sama di mana Lawrence mau buang air kecil tadi. Dia ada di belakang mobil dengan posisi terlentang dan kedua kaki dan tangannya juga ini diikat dengan tali. Dan gak lama dari itu, Lawrence menghampiri Mary dan mulai melakukan, maaf ya, hal-hal yang tidak senonoh lah. Lawrence membuka bajunya Mary satu persatu dan Lawrence memperkaos Mary di tempat itu. Lebih parahnya lagi, Lawrence memperkaos Mary berkali-kali. Mary berkali-kali juga mohon untuk minta dilepasin, tolong lepaskan aku. Tapi si kakek tua ini nggak menghiraukan Mary sampai Mary diperkaos berkali-kali dan beberapa jam. Goblok. Karena kelelahan nih, si kakek tua ini baliklah ke jok depan dan mulai tertidur. Udah, Mary nggak dilepasin juga. Di belakang Mary berusaha melepaskan diri nih, sayangnya sia-sia ya. Mary pun cuma bisa menangis dan juga pasrah. Di pagi harinya, si kakek tua ini bangun dari tidurnya dan mulai lanjut berkendara lagi. Sampai akhirnya kakek tua ini belok ke hutan yang sepi dan juga sunyi. Sesampainya di hutan yang dirasa cukup sepi, kakek tua ini kembali menyiksa si Mary. Udah lemas, gak berdaya. Mary ini udah gak bisa lagi berkata-kata gitu kan. Si kakek pun membuka nih tali yang mengikat kaki tangannya Mary. Di situ Mary pun hanya bisa memohon untuk dibebaskan karena Mary udah lemes. Mary juga badannya udah banyak luka dan juga cairan merah itu di mana-mana. Si kakek tua itu menyuruh Mary berlutut. Mary pun menurutinya walau badannya udah nggak sanggup lagi. Si kakek Dajjal ini pun berkata ya, kau ingin bebas? Baik, saya kabulkan permintaanmu, kata si Dajjal. Nggak usah nyebut namanya lagi, udah si kakek Dajjal aja udah memang kakek-kakek Dajjal. Kakek itu pergi ke mobilnya dan mengambil sebuah kapak dan menghampiri Mary dan meraih tangan kiri Mary dan gak pakai lama tangan Mary pun dengan kapak itu. Nggak sampai di situ aja, kakek itu ambil tangan kanan Mary karena Mary ini tahu nih ya kan, pasti tangan satunya itu mau lagi. Mary pun berontak ya dan memegang tangan si kakek Dajjal. Sayangnya Mary nggak kuat melawan karena hanya 5 kali tebasan aja tangan Mary pun akhirnya terpisah dari badannya. Mary juga sempat melihat nih bahwa tangannya masih mencengkeram tangannya si kakek Dajjal. Bahkan si Dajjal sedikit kesulitan juga nih membuka tangannya Mary yang udah kepotong di tangannya loh. Setelah bisa dilepas tangan Mary, ya udah dilempar gitu aja ke semak-semak. Gila ya.
Mary pun udah nggak sadarkan diri, di situ dia udah lemes dan nggak sadarkan diri. Si Dajjal ini berpikir bahwa kayaknya Mary udah meninggoy. Nggak jauh dari tempat mereka berada terdapat saluran air yang dalamnya sampai 9,1 meter. Si Dajjal ini menyeret Mary dan melemparkan Mary ke sana sambil berkata, "Kini kau sudah bebas." Ini sumpah ya, cerita apaan sih? Gue kayak pengen cepet selesai gitu. Ya ampun, kasihan banget si Mary nih. Udah selesai ceritanya? Belum lah, jangan sedih. Tapi siapa yang nyangka ternyata Mary masih hidup karena dilempar dari ketinggian yang cukup tinggi ya. 4 tulang rusuk Mary patah. Jadi saat tangan Mary-nya ini dipotong, Mary berpura-pura mati. Karena jika tahu nih kalau Mary masih hidup, pasti si Dajjal bakal terus menyiksanya sampai benar-benar meninggoy. Mary ini pengen bangun, pengen bangkit, dan pengen minta pertolongan. Tapi Mary ini takut banget kalau misalkan si Dajjal itu masih ada di sana. Jadi dengan lumpur dan darah di badannya, Mary meringkuk di dalam saluran air itu. Kondisinya kan tangannya udah nggak ada ya. Terus cairan merah juga terus keluar. Mary pun mulai ngerasa ngantuk dan juga lemas. Nggak kebayang sih ini, sumpah ya. Pas Mary mulai tertidur, tiba-tiba ada suara yang membisikkan di telinganya, "Jika kamu tertidur, maka kamu tidak akan bisa membalaskan dendammu, dan pasti si Dajjal itu akan bebas dan bisa mengulangi hal yang sama kepada perempuan lain." Sontak si Melin langsung kebangun. Dia langsung kayak emosinya mulai memuncak. Mary pelan-pelan merangkak naik ke atas. Dia nggak peduli lagi kalau si kakek Dajjal itu nunggu di sana. Pelan-pelan Mary merangkak, cuma bertumpu dengan kedua lututnya aja. Sumpah sih ini nggak kebayang ya. Bener-bener nggak kebayang gitu ya. Ampun, gimana coba. Sampai di atas, si kakek Dajjal ini udah nggak ada ternyata. Mary lanjut jalan ke jalan raya. Sebenarnya ada mobil yang lewat dan sempat melambat lajunya gitu, laju mobilnya. Tapi karena melihat Mary yang berlumuran darah dan juga lumpur, ditambah tangannya yang udah nggak ada gitu, takutlah ya si pengendara ini. Coba kalian kalau jadi situ juga pasti kayak kaget, dan aku juga sebenarnya takut gitu. Tapi gimana ya? Ya udah, langsung ngegas lagi lah dia, gak jadi berhenti. Mary nggak putus asa nih, ia terus berjalan secara pelan-pelan sejauh 4,8 kilometer sampai akhirnya ada sebuah mobil yang datang menghampiri Mary. Di dalam mobil itu ada sepasang anak muda ya, jadi sepasang anak muda, dan mereka langsung membawa Mary ke rumah sakit. Setelah melakukan operasi dan pemulihan, 1 bulan kemudian keadaan Mary pun semakin membaik. Mary menggunakan tangan palsu untuk beraktivitas. Polisi pun mulai bertanya nih ciri-ciri si pelaku dengan detail. Mary memberikan kesaksian bentuk wajah si Dajjal kepada polisi, dan polisi pun menggambar sketsa wajah si kakek tua Dajjal dan menyebarkan kepada masyarakat. Dan sketsa wajah itu pun sampai di tetangganya si kakek Dajjal ini, dan ia bergegas menghubungi polisi dan bilang, "Halo Pak, sepertinya wajah dalam sketsa ini sangat mirip dengan wajah tetangga saya." Nggak pakai lama nih, polisi pun datang dan berhasil menangkap si Dajjal itu. Di pengadilan, Mary memberikan kesaksiannya atas apa yang Mary alami secara detail. Setelah bukti yang ada, Lawrence didakwa atas tuduhan penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Meskipun kejahatan si Dajjal itu banyak, sayangnya nih sistem pengadilan di negara bagian tersebut hanya bisa menjatuhi hukuman maksimal 14 tahun penjara aja. Saat putusan sidang sudah ditetapkan, ketika Mary akan beranjak dari tempat duduknya, si Dajjal ini sempat berbisik nih kepadanya. Dia bilang, "Aku akan menyelesaikan pekerjaan ini, meskipun itu harus menghabiskan seluruh hidupku." Nggak ngerti lagi nih gue sama dia. Udah, ceritanya selesai. Belum. Kan tadi aku bilang hukuman mati. Tapi masalahnya dia tidak dihukum mati nih, ya kan? Di sini ada hal yang membagongkan ya, ketika setelah 8 tahun di penjara,
Si Dajjal ini bebas cuy, bebas bersyarat karena berkelakuan baik selama di penjara, makanya dia dapat keringanan hukuman. Wow, keren banget. Tentu aja ya masyarakat geram sama seperti gue juga geram gitu ya saat si Dajjal ini dibebaskan. Banyak juga nih kota yang terang-terangan tidak menerima si Dajjal. Pemerintah pun memberikan identitas baru kepada si Dajjal ini. Dan dia pun tinggal di San Quentin, California, dan gak lama dia pindah ke kota Florida. Mengetahui hal ini tentu aja Mary sangat khawatir karena Mary sempat keingat perkataan si Dajjal ini saat di persidangan. Oh ya, kala itu Mary udah mulai memiliki anak ya, 2 orang anak. Saat si Dajjal tinggal di Florida, tetangganya bernama Tom ini mengatakan pada awalnya dia takut dengan keberadaan si Dajjal ini. Namun setelah beberapa kali coba buat ngobrol, Tom merasa kalau si kakek ini udah berubah. Dia sosok yang baik, ramah, dan si kakek Dajjal juga pernah membantu Tom memperbaiki rumah. Pada tahun 1997, tetangga Dajjal ini sedang mengecat rumahnya di lantai 2 ya. Dan dari ruangan itu ia bisa melihat jendela kamarnya si kakek Dajjal. Dan gak disangka-sangka nih betapa kagetnya dia ketika melihat pemandangan yang sulit banget untuk dijelaskan. Jadi, ia melihat di sana ada seorang wanita yang terlentang di atas kasur dan si Lawrence ini sedang si wanita ini berkali-kali, ya Allah, kaget nih lihat pemandangan itu ya. Tetangganya ini pun langsung panik menghubungi pihak berwajib dan memberitahu apa yang terjadi. Nggak lama kemudian, polisi pun datang. Polisi juga menemukan seorang wanita yang tergeletak tidak bernyawa di atas kasurnya di kamar si Lawrence. Wanita ini bernama Roxanne Hayes. Usianya 31 tahun. Dia seorang lontong sate ya. Berita ini pun langsung menyebar di surat kabar dan sampai juga di telinganya si Mary. Mary pun mengajukan dirinya untuk bersaksi kembali. Tentu saja dengan tujuan agar si kakek ini bisa dihukum seberat-beratnya dan setimpal. Sistem pengadilan pun dirubah ya di tahun 1997. Seseorang yang melakukan kejahatan maksimal bisa dihukum meninggoy. Hakim memutuskan bahwa si Dajjal atau si Lawrence ini diberi hukuman maksimal, yaitu hukuman meninggoy. Tapi pada tahun 2001 sebelum dia dieksekusi nih, si Dajjal ini ternyata ia meninggal dunia di penjara karena penyakit kanker. Mary melanjutkan hidupnya sebagai seorang ibu dan seniman, dan ia juga mengajarkan anak-anaknya nih untuk waspada dengan orang asing, dan juga mengajarkan kepada kita semua untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan orang asing. Ingat ya, orang asing bukan berarti kita harus nggak bersosialisasi, enggak, tapi harus tetap hati-hati dengan yang namanya orang asing ya guys ya. Segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.